Pergerakan tanah di Padasari, Tegal, Jawa Tengah diprediksi masih terus meluas membuat warga yang terdampak dan harus mengungsi terus bertambah. Sementara fenomena tanah bergerak di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang di Kota Semarang juga semakin mengkhawatirkan dengan jumlah hunian terdampak kembali bertambah. Untuk informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV Bambang Mujiono di Tegal dan Sidang Dewanto di Semarang, Jawa Tengah. Kita akan ke Bambang terlebih dahulu. Bambang, selamat pagi. Sebenarnya Bambang, seberapa luas wilayah yang terdampak dari tanah bergerak sampai dengan saat ini? Baik, Febian, selamat pagi. Hingga saat ini memang pergerakan tanah di Desa Padasari Jatinegara masih terus berlangsung. Bahkan tadi malam itu turun hujan yang sangat deras sehingga terjadi kembali pergerakan tanah di Desa Padasari. Cakupan luasan daerah yang terkena bencana itu tidak semuanya seluruh desa, hanya sekitar 4 RW yang masing-masing itu ada 11 sampai 6 RT per satu RW-nya. Tetapi ini meluas kepada 2 dusun yang lain, yaitu Dusun Tigasari dan Dusun Padareka yang masing-masing 2 RW. Saat ini aktivitas warga atau rumah hunian yang terkena dampak sudah mulai ditinggalkan oleh penghuninya karena memang dinamisasi dari pergerakan tanah yang terus terjadi dalam waktu 10 hari menjelang 11 hari terakhir ini. Sementara itu pemerintah daerah setempat dan aparat gabungan memperketat penjagaan masuk ke desa tersebut, terutama kawasan-kawasan yang rawan pergerakan tanah untuk melindungi warga dari hal-hal yang membahayakan seiring dengan meningkatnya pergeseran tanah yang terjadi. Hingga malam tadi juga masih ada beberapa bangunan yang sebelumnya sempat miring kemudian menjadi roboh karena pergerakan tanah yang terus-menerus terjadi. Dan ini kemudian akan menjadi besar ketika sebelumnya didahului dengan rintik hujan atau intensitas hujan yang cukup tinggi. Demikian, Febian. Baik Bambang, lalu bagaimana pantauan Anda dengan warga yang saat ini mengungsi? Baik, Gloria. Ada 6 titik pengungsian yang saat ini tuh masih dijadikan tempat pengungsian, ya ini di beberapa gedung SD, fasilitas umum, dan rumah warga. Angka ini dimungkinkan bertambah karena tadi itu dinamisasi dari pergerakan yang semakin besar. Jumlah itu pun sebetulnya masih akan kemungkinan bertambah karena beberapa warga yang saat ini ada di pedukuhan yang sebelumnya tidak terkena, sekarang menjadi terkena, itu juga kaitannya rencananya akan melakukan pengungsian. Demikian, Gloria. Baik, kita sekarang menuju ke Semarang, Jawa Tengah. Di lokasi sudah ada Sidang. Selamat pagi Sidang, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini di sana dan berapa rumah yang terdampak? Baik, terima kasih Febri dan Glory serta pemirsa Metro TV di mana Anda berada. Dapat kami laporkan saat ini saya sedang berada di lokasi Kampung Sekip di Kelurahan Jangli. Bahwasanya untuk kondisi tanah gerak di wilayah ini memang cukup memprihatinkan ya, karena dari sebelumnya terdampak itu ada 10 rumah, saat ini data terakhir bertambah lagi menjadi 5 rumah. Dan kondisinya memang sangat memprihatinkan karena di dalam rumah itu tanahnya sudah retak-retak, kemudian ada yang sebagian sudah roboh, dan tanah gerak ini juga berdampak kepada jalan warga. Misalnya di tanggal 5 Februari kemarin itu jalan itu masih bisa dilalui oleh kendaraan. Namun untuk kali ini memang sudah tidak bisa dilalui oleh kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Memang kondisinya sudah patah gitu ya. Dan ini cukup mengkhawatirkan warga sekitar, dan pergeseran ini memang sudah terjadi sejak lama, namun sejak 2 minggu terakhir ini pergerakan tanah itu sangat masif terjadi. Jadi gerakannya sangat bisa bertambah gitu. Apalagi di daerah sini memang
beberapa hari terakhir memang turun hujan dan ini menimbulkan kekhawatiran bagi warga sekitar untuk waspada apabila terjadi hujan deras seperti itu. Jadi Baik, Sidang lalu bagaimana dengan penanganan tanah bergerak di sana? baik, untuk warga di sini untuk penanganan darurat pihak pemerintah kota dalam hal ini pihak BPBD, BPU, dan ISDM Provinsi Jawa Tengah juga sudah meninjau lokasi. Untuk penanganan sementara, warga menyiapkan posko darurat. Posko darurat ini difungsikan untuk tempat evakuasi sementara apabila kondisi tanah gerak ini semakin parah seperti itu. Dan untuk perbaikan seperti perbaikan atau penanganan infrastruktur saat ini memang masih didiskusikan oleh pihak pemerintah Kota Semarang mengingat tanah ini status tanahnya adalah milik tanah milik TNI Angkatan Darat. Jadi belum ada kepastian untuk penanganan lebih lanjut, namun untuk perbaikan diusahakan oleh pemerintah Kota Semarang seperti itu. Dan untuk penanganan darurat, warga-warga sekitar sini memang setiap ada terjadi gerakan atau pergeseran hanya melakukan perbaikan kecil, gitu, perbaikan mandiri seperti itu. Ya, Sidang, kemudian kalau dari pantauan Anda selama ini, sebenarnya faktor apa saja yang menyebabkan fenomena tanah bergerak itu terjadi di Semarang? Baik, berdasarkan informasi dari ISDM Provinsi Jawa Tengah, memang daerah sini itu adalah merupakan daerah patahan, jadi kemudian bisa bergeser. Dan di dalam di bawah lingkungan ini memang struktur tanahnya itu di bawah batuan itu ada struktur kayak lempung kerek atau tanah liat seperti itu. Dan ini juga membutuhkan untuk bisa bergeser. Nah, dan yang ketiga itu masalah drainase. Dan terkait hal ini, pihak SDM juga menghimbau kepada warga untuk waspada jika terjadi hujan deras. Nah, ini kita harus tetap waspada, bisa mengakibatkan tanah itu bergerak secara masif seperti itu. Dan luasannya itu sudah cukup meluas ya. Dulu sebelumnya 30, sekarang sekitar 70. Seperti itu. Baik, terima kasih atas laporan Anda Sidang Dewanto melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah, dan sebelumnya ada Bambang Mujiono dari Tegal, Jawa Tengah juga. Terima kasih rekan-rekan atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.